ini adalah hari kedua di kota Lisbon. Hari ini kita akan mengikuti Sintra One Day Tour. Harga per orangnya €76, sudah termasuk guide, tiket masuk atraksi, dan transportasi. Alasannya kita pakai One Day Tour ini adalah biar bisa mengunjungi tempat-tempat sekitaran Lisbon dalam satu hari. Karena kalau pakai One Day Tour ini, meeting point-nya di tengah kota Lisbon, lalu kita akan diantar naik transportasi yang disediakan mereka ke beberapa tempat dan nanti pulangnya akan diantar kembali ke kota Lisbon. Cara ini efisien dan hemat waktu banget. Waktu itu kita nemu turnya waktu lagi jalan-jalan di pusat kota Lisbon. Mereka ada counternya, jadi kita bisa tanya-tanya, dan karena cocok, langsung aja kita book dan bayar di tempat. Tapi kalau misalnya mau pesan online juga bisa, langsung aja meluncur ke websitenya mereka. Dari Lisbon, kita akan diantar menuju ke Estoril. Perjalanan dari Lisbon ke Estoril memakan waktu sekitar 20 menitan. Di Estoril kita nggak turun, kita cuma diajak keliling-keliling aja, melihat kotanya yang merupakan salah satu kota termahal di Portugal. Di Estoril ini banyak restoran, hotel, dan luxury club. Dan juga banyak selebriti dan royal family yang katanya punya rumah di sini. Setelah dari Estoril, kita menuju ke Cascais. Cascais merupakan daerah turis di pinggir pantai. Kita dikasih waktu 45 menit di sini untuk melihat-lihat kotanya sekalian juga mencari sarapan. Dari Cascais kita menuju ke Hell's Mouth atau Karang Bolong. Beneran, jadi ternyata ini tuh cuma karang yang bolongnya di tengah. Kita dikasih waktu 15 menit, turun dan ambil foto-foto, lalu langsung kembali lagi ke bus. Dari Hell's Mouth, seharusnya kita ke Cabo da Roca yang merupakan titik paling barat di daratan Eropa. Tapi karena waktu itu di tengah jalan ada kecelakaan dan macet parah nggak gerak, jadinya kita putar di tengah jalan dan skip Cabo da Roca, langsung jalan ke Sintra. Setelah sampai di Sintra, kita punya waktu 1 jam untuk keliling-keliling. Waktu itu kita sekalian makan siang di sini dan juga jajan snack.
Sintra ini merupakan pusat turis dan juga termasuk dalam UNESCO World Heritage Site. Di sini tempatnya nih menarik banget, banyak toko, restoran, dan pemandangannya juga bagus. Sejam di sini tuh rasanya kurang. Lalu dari Sintra kita diantar lagi naik bus ke Pena Palace yang terletak di puncak Gunung Sintra. Pena Palace ini merupakan National Monument, UNESCO World Heritage Site, dan salah satu dari Seven Wonders of Portugal. Untuk masuk ke sini kita harus beli tiketnya. Karena kita sudah ikut tur, tiketnya itu udah termasuk di dalam tur ini. Tapi kalau misalnya pergi sendiri, harga tiketnya 20 euro per orang. Bisa beli di website resminya, yang linknya nanti akan disertakan di deskripsi box. Dari tempat tiket masuk yang ada di depan, nanti ada tersedia bagi. Kalau mau jalan dari pintu masuk ke kastilnya itu bisa juga sekalian menikmati tamannya, karena tamannya ini luas banget dan bagus. Tapi karena kita kemarin naik tur, kita langsung diajak naik bagi, langsung sampai ke depan gate kastil. Dari turun bagi kita diantar masuk sama guide-nya, langsung ke depan pintu masuk, lalu kita dikasih waktu 2 jam untuk menjelajah. Tiketnya sebenarnya termasuk tiket Palace and Park ya, tapi karena waktu itu kita nggak sempat untuk menjelajah parknya, jadi kita cuma main-main di palace-nya aja. Pena Palace ini awalnya adalah sebuah chapel yang dibangun pada zaman Middle Age. Lalu pada abad ke-14 diperbesar menjadi tempat meditasi untuk pastor. Lalu pada abad ke-18 sempat hancur karena petir dan gempa bumi, dan dibiarkan berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya dibangun kembali menjadi kastil pada tahun 1842 yang selesai 12 tahun kemudian. Kastil ini sempat berpindah kepemilikan beberapa kali, sampai akhirnya ketika terjadi revolusi pada tahun 1910, kastil ini diperuntukkan menjadi museum sampai sekarang. Warna merah dan kuning khas kastilnya ini sempat memudar dan dibiarkan selama beberapa lama sampai akhirnya warna kastilnya menjadi abu-abu. Baru pada akhir abad ke-20, kastil ini dicat ulang sesuai dengan warna aslinya.
Setelah selesai di Pena Palace, kita pun diantar kembali ke pusat kota Lisbon. Setelah itu kita pun kembali ke penginapan karena besok pagi-pagi sekali sudah harus berangkat ke kota selanjutnya, yaitu Porto. Sampai jumpa di video selanjutnya.